dua kebaikan, kata Nabi. Maka begitupun yang dilakukan di dalam kehidupan kita semuanya, bahwa kita beriman dengan qada dan qadar. Barang siapa seorang yang beriman dengan qada dan qadar seperti di hadis ini, jika semua orang berkumpul di dunia ingin menghancurkan dan menjatuhkan kamu, maka tenang, berdoa kepada Allah. Kalau memang Allah tidak akan ridho kepada kamu, maka tidak akan bermanfaat mereka dengan berkumpul ingin menjatuhkan kamu. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa seorang mukmin tidak takut dan tidak gentar terhadap apa yang akan menimpanya selama dia beriman kepada qada dan qadar. Maka begitulah bagi para dai-dai ilallah, yang mana dai-dai ilallah akan mempunyai banyak musuh. Lihat Nabi Muhammad di saat dia tidak memproklamirkan tauhid, maka semua Bani Quraisy mengangkatnya, melakobinya amin, orang yang dipercaya dari kelompok Quraisy nomor 1. Dan disebutkan di hadis-hadis bahwa dulu di saat Hajar Aswad jatuh, semua kelompok Quraisy memanggil Nabi Muhammad. Bagaimana nih Nabi Muhammad? Sebelum Nabi, afwan. Bagaimana Muhammad? Semua kelompok Quraisy dari kelompok kepala sukunya ingin mereka yang berhak untuk mengambil Hajar Aswad dari surga ini, batu surga ini. Semuanya kembali kepada Muhammad muda. Maka Muhammad muda yang belum menjadi nabi diagungkan, diakui kedudukannya. Maka akhirnya dia memutuskan untuk semua kabilah yang besar membawa kain. Maksudnya dijadikan kain seperti samping al-sarung, maka dibentangkan. Semua kepala-kepala kabilah memegang, dan Nabi Muhammad menyimpan kepada kain tersebut. Semua kabilah-kabilah Quraisy membawanya, Nabi Muhammad memegangnya. Dijadikan mulia dan digelari dengan orang terpercaya dari Quraisy, tidak pernah berbohong. Setelah memproklamirkan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat dari api neraka. Dan turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka serulah saudara-saudara kamu terdekat, kata Allah, wahai Muhammad, untuk masuk kepada Islam. Akhirnya naik Nabi Muhammad ke sofa. Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas, maka Nabi mengumumkan kepada seluruh Quraisy agar selamat dari api neraka dengan masuk kepada Islam. Maka mulai ngamuk Quraisy. Di antaranya Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum. Apakah untuk ini kami gembong-gembong Quraisy dikumpulkan oleh kamu, mendengar ceramah kamu untuk menyembah Allah yang satu, mulai berdakwah kepada tauhid. Maka ngamuk Quraisy. Abu Lahab paman dekatnya, kakak dari bapaknya atau adik dari bapaknya, itu yang tepat. Maka marah dan turun ayat membela Nabi Muhammad. Allah katakan, tabat yada abi lahabi wa tab, yang celaka kamu wahai Abu Lahab, bukan Muhammad. Maka ini menjadi poin di saat seorang dai memproklamirkan tauhid. Setelah tauhid memproklamirkan ini bid'ah, ini sunnah, mulai ribut. Kemudian memproklamirkan lebih lagi, ini hizbiyah, ini bukan sunnah, kita salafi ahlu sunnah. Mulai lebih ribut lagi. Maka itulah nasibnya para dai. Dia akan dicela, dia akan dihina. Maka jika kita beriman kepada qada dan qadar seperti hadis ini, lau anan nas ijtama'u alaih liyadurruh fala yadurruhu. Maka jika seseorang di dalam kehidupannya dia itu berkumpul manusia untuk menjatuhkannya dari dai yang berdakwah ini, ingin dijatuhkan namanya dan ingin dicela, namun jika dia itu dilindungi oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mampu untuk dijatuhkan. Maka ini faidah dari hadis yang kita pelajari malam ini, di antaranya lafaz idza ijtama'u
alaika annas, jika berkumpul manusia kepadamu, fala yaduruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik, mereka tidak akan memberikan kemudaratan kepada kamu sekalipun kalau memang Allah menginginkan kebaikan kepada kamu. Telah tertulis di Lauh Mahfuz tidak akan terjadi. Maka ini menjadi pendalilan tentang keimanan kepada qada dan qadar, memberikan kepada kita faedah keberanian di dalam berdakwah, menegakkan kalimatul haq, dan wala nakhafu laumata laimin, kita tidak takut kepada ucapan-ucapan yang memusuhi kita, karena kita beriman dengan qada dan qadar. Apalagi di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, hadis qudsi, Allah telah berjanji untuk melindungi wali-walinya. Maka Allah berfirman di hadis qudsi, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, dai-dai ilallah difitnah, dai-dai ilallah dijatuhkan namanya, dai-dai ilallah diboikot, dijatuhkan, maka kata Allah, laqad adantuhu bil harbi, maka berarti telah mengajak perang, membunyikan genderang perang dengan aku, kata Allah. Maka kalau Allah yang memerangi mereka, siapa yang akan berani untuk melawan Allah? Dan siapa yang bisa lari dari tantangan Allah dan juga kemurkaan Allah Jalla wa Ala? Maka hadis ini hadis yang agung yang mengajari kita tentang permasalahan al-qada wal qadar, dan membuat kita menjadi semangat dan tidak takut. Namun jika kita tidak meyakini al-qada dan qadar, di sana orang-orang berkumpul, mungkin akan mencelakakan kamu. Dia tidak mengetahui hadis seperti ini, bahwa bisa jadi mereka berkumpul semuanya untuk mencelakakan dia, tetapi Allah melindunginya dan Allah menulis di Lauh Mahfuz tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Jika orang awam yang tidak memahami ini, maka mereka akan takut. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang mengetahui al-qada wal qadar di dunia ini, dia akan hidup dalam keadaan tegar, dalam keadaan bersabar, dan dalam keadaan tabah dan istimrar, continue dalam ketaatan kepada Allah. Namun bagi mereka dai-dai yang kurang qada dan qadarnya, maka mereka melihat orang-orang membencinya, daripada aku dibenci, diburukkan namaku, dan aku sudah dijauhkan oleh mereka dan tidak ada sumbangan dana-dana lagi, daripada menyendiri, daripada tidak dapat dana, mendingan ikut mereka. Akhirnya ikutlah dari dai-dai melempem atau dari kelompok Asyuriyah, Roja dan sebagainya, agar terus mendapatkan faidah, harta dan teman dan orang dan yang lainnya. Maka inilah faidah dari hadis ini dalam permasalahan keimanan kepada qada dan qadar, membuat kita lebih semangat menegakkan dakwah dan lebih semangat menegakkan kebaikan. Dan kalimat rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, hada ta'kid, di sini adalah kalimat taukid yang mengatakan bahwa semuanya tidak akan berpengaruh dari apa yang mereka lakukan jika memang sudah tertulis qadar. Di sini ingin menunjukkan bahwa qada dan qadar telah tertulis dan tidak bisa berubah karena telah ditetapkan. Adapun ucapan dari beberapa lafaz di dalam hadis, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, maka lafaznya sama, bahwa perkara kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan mencelakakan kamu, kecuali yang menyebabkan kecelakaan kepada kamu itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka ini maknanya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada lafaz yang baru, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Maka ini nasihat Nabi dalam menjalani kehidupan yang penuh onak dan duri,
terutama bagi para dai dan yang lainnya. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Jika kalian ingin jaya raya, maka ada suatu waktu kalian dalam keadaan dicoba, diuji, dan pada saat itu kalian akan bersabar. Dan sabar ini penyebab dari kesuksesan, kejayaan. Maka makna dari hadis ini, wa'lam anna nasra ma'as sabr, maka ketahuilah bahwa kejayaan yang kamu tempuh di dalam dakwah kamu itu bersama kesabaran. Maknanya akan mendapati kamu dalam usaha di dunia ini jalan-jalan yang mungkin penuh onak dan duri, tapi dengan dipenuhi kesabaran, maka kamu akan menjadi orang yang menang. Maka makna dari hadis ini, wa'lam anna nasra ma'as sabr, bahwa kunci kemenangan dan kesuksesan, jika seseorang menginginkan kemenangan dan kesuksesan bagi seseorang ini, dia akan bersabar dari onak dan duri yang dia alami di dunia ini. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sebab dari kejayaan manusia di dunia karena kesabarannya. Dan banyak dalil-dalil di Al-Quran tentang permasalahan ini, terutama bagi kaum muslimin dulu di saat sedang berjihad. Maka dikatakan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Maka wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan terus bersabar, warabitu wattaqullah, dan terus bertakwa dan bersabar, la'allakum tuflihun. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, di saat kaum muslimin dalam keadaan sedikit dan kecil, terutama di Makkah, maka mereka dalam keadaan terhina dan ditindas. Kemudian setelah itu mereka pergi hijrah ke Madinah bersama nabinya, maka masih dalam keadaan kecil